Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngekek mania. Langsung aja. Kali ini saya akan membahas nih perawatan lovebird betina single factor ya khususnya. Nah, kadang-kadang dari teman-teman semua nih banyak yang bertanya gitu kan, Bang, kalau bikin konten coba dong Bang bahas buat lovebird betina, jangan jantan terus. Oke. Nih, kali ini saya akan membahas lovebird betina nih ya buat teman-teman nih. Buat lovebird betina pokoknya waduh, 1000 cara 1000 misteri pokoknya kalau untuk lovebird betina. Khususnya sih semua lovebird ya. Baik caranya, terus 1000 misterinya juga. Tapi yang kali ini yang mau saya bahas buat lovebird betina, mungkin dari teman-teman ada lovebird betinanya yang single factor ya, sendirian kayak gitu kan. Jadi kalau untuk lovebird betina ini begini teman-teman, jadi biasanya kendalanya kan satu, over birahi, kedua over emosi ya kan. Nah, dari dua masalah ini itu banyak menimbulkan trouble di burung lovebird betina khususnya single factor ya kan, yang sering mungkin teman-teman temui gitu ya, mungkin teman-teman rasakan lah ya kan, teman-teman rasakan khususnya buat pemain burung betina lovebird. Biasanya umumnya itu kan biasanya nih durasinya turun ya kan, terus yang kedua durasinya nggak panjang-panjang kayak gitu. Nah, kali ini nih saya akan membahas nih betina yang trouble. Jadi untuk betina yang trouble itu umumnya sebenarnya begini teman-teman. Jadi betina yang trouble itu umumnya biasanya itu over emosi dan birahi gitu. Tapi kalau masih over emosi itu masih bisa kita akalin, masih bisa kita masih bisa kita tangani lah kalau untuk emosi. Nah, beda halnya dengan over birahi, karena secara naluri lovebird betina ini kan pasti maunya ke kawin kayak gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang punya betina mesin tua gitu kan. Dan hal itu juga bisa terjadi pada lovebird yang baru meranjak dewasa kayak gitu teman-teman. Jadi kalau untuk betina yang saya bahas ini kan betina trouble. Sebenarnya caranya banyak ya teman-teman, caranya banyak. Yang pertama bisa kenceng mandinya kayak gitu. Kenceng mandinya pokoknya nih sehari bisa pagi, siang, sama sore atau malam kayak gitu, bisa kayak begitu. Nah, tapi banyak teman-teman yang bertanya, Bang, saya udah mandi malam, saya udah mandi pagi juga, saya mandi siang juga, kok burung saya nggak ngekek-ngekek gitu kan, malah segitu-segitu aja kayak gitu kan, malah yang ada malah makin macet gitu kan. Jadi yang saya bilang juga, jadi lovebird itu kita jangan terpaku sama settingan. Jadi kalau burung ini, lovebird ini bukan kita setting gitu, tapi kita rawat kayak gitu kan. Nah, rawatnya dengan apa? Rawatan yang konsisten kayak gitu kan. Kebersihan kandang, kenyamanan tempat itu sangat pengaruh teman-teman. Nah, Bang, kira-kira bagaimana Bang
untuk langkahnya bang, kira-kira kalau mandi udah kira-kira gimana kayak gitu kan. Nah dari teman-teman ini bisa teman-teman coba gitu. Kalau untuk betina macet, trouble khususnya kayak gitu kan. Nah boleh langkah pertamanya, jadi teman-teman ini teman-teman single, kalau memang dalam keadaan untulan single, tapi kalau yang dalam keadaan single factor, biasanya itu yang sering terjadi kan yang lovebird full crodong kayak gitu kan, dia pasti ada trouble-nya kayak gitu. Kalau saya sih pemahaman saya kayak gitu, kalau memang lovebird-nya seperti itu biasanya jenuh dia teman-teman, jenuh terus penumpukan birahi gitu. Penumpukan birahinya itu dia karena yang tadinya kita aktif gantang gitu kan, terus karena kesibukan kita jadi nggak gantang kayak gitu. Nah disitulah yang bisa terjadi penumpukan birahi. Nah disitulah yang bikin burung jadi jenuh karena yang tadinya lihat muka baru di gantangan kayak gitu kan. Nah terus jadi nggak lihat muka baru, terus akhirnya jenuh birahinya numpuk, akhirnya malas bunyi. Nah jadi kuncinya begini teman-teman, dari pertama dulu. Jadi kalau tahap saya yang pertama ini, pemahaman saya itu lovebird ini di single, kalau memang dalam keadaan single nggak apa-apa, langsung bongkar disendirikan, langsung disendirikan satu tempat satu burung kayak gitu. Nah pada fase itu nanti teman perhatikan tingkat kegacoran itu sampai mana. Nanti kan pasti dia udah adaptasi dulu tuh sama tempat yang baru kan, adaptasi dulu 1 hari 2 hari 3 hari baru mulai berani bunyi kayak gitu. Itu kita lihat dulu perkembangannya sampai dia narik udah mulai enak. Coba teman-teman dicoba 1 minggu teman-teman sendirikan. Kalau memang sekiranya udah mulai agak gacor gitu, nanti baru di single koloni beda sangkar kayak gitu. Nanti di beda sangkar sama betina-betina yang lain kayak gitu. Kalau memang kalau lebih bagusnya sih lebih dari 3 ya, kalau bisa lebih dari 3 betina semua, nanti di rending tuh gitu. Kalau saya kan biasanya saya tempelin di paku kayak gitu kan, di tembok itu pakai paku tempelin, nanti di koloni beda sangkar kayak gitu. Nanti biarin aja gitu, biarin aja, nanti kan dia cuek tuh, ngekek cuek. Nah itu buat yang penggacoran yang pertama kayak gitu. Tapi kalau memang sekiranya bang saya udah sistem kayak begini tapi kok masih kayak gitu aja kayak gitu kan, bisa juga masukin ke kandang kotak, kasih bambu atau kasih batok, satu ruangan satu burung. Apabila kalau perlu itu kasih masteran bisa kayak gitu kan. Kasih pakan polos. Nah nanti kita cari titik gacornya kayak begitu. Mandi malam pakai, mandi pagi pakai terus, tapi tetap habis mandi pagi atau mandi malam settingannya masukin kandang kotak, jadi kayak gitu. Nah itu cara juga biar ilangin jenuhnya kayak gitu kan, jenuhnya si betina jagoan kita kayak gitu kan. Nah terus caranya lagi, misalnya kalau bang kok masih kurang gacor tapi udah mau bunyi tapi kurang gacor, saya kasih kunciannya lagi kayak gitu. Kalau saya sih makanya kalau betina ini banyak cara jadinya teman-teman, tapi ini ada cara pamungkas saya gitu. Kalau pamungkas udah andalan ya kayak gitu, udah andalan. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing lagi, banyak teman-teman yang ngebahas kayak gitu kan sistem ini. Tapi ini yang saya pakai, ini yang saya terapkan pada lovebird saya kayak gitu. Lalu teman ya, jadi ini yang saya terapin. Jadi kalau memang sudah rawatan seperti itu masih nggak kena, berarti kan belum dapat gitu. Nah di situ pamungkas saya itu udah langsung saya masukin kandang bulat, langsung saya tempel sama jantan. Tapi dalam
garis besar jantan, ditempel jantan itu yang dia suka, yang dia mau ngekek sambil geruji, yang dia sambil ngebebek-bebek, pokoknya yang sambil pokoknya dia ngeliat jantan itu agresif aja. Nah itu kuncinya di situ teman-teman. Udah, itu kita pakai sistem tempel. Mandi malam, kalau bisa mandi pagi nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya kalau untuk bongkar karakternya, sistem tempelnya itu pakannya kenceng, non mandi, non jemur, kayak gitu. Kalau saya sih biasanya pemahaman saya tuh kayak gitu. Saya coba dulu 3 hari biasanya. Nah di situ dia bunyi, ngerekel, ngebebek. Pokoknya di situ nanti dia biasanya hari kedua dia ngembung bulunya, kayak gitu. Nah, terus ketiga udah mulai agak cuek, kayak gitu. Nah dari rawatan seperti itu biasanya itu saya bisa jadi settingan, kayak gitu. Bisa jadi settingan sekiranya udah berani bocor-bocor, udah bunyi-bunyi, kayak gitu kan. Udah bunyi-bunyi, udah kita coba, kita cabut dari tempelannya dia, kita coba godain atau kita gantung di depan, itu kan. Nanti lama-lama dia juga berani bunyi, lama-lama dia ngekek, pendek. Nanti sekiranya seiringnya waktu nih udah mulai agak bocor, udah agak gacor, nah baru teman-teman geber di lapangan gitu. Kalau saya pasti saya selalu geber di lapangan. 1 minggu nggak gacor bohong, pasti 1 minggu si om full gantang pasti bocor. Meskipun durasi kalau durasi tergantung dari burungnya gitu kan. Kalau burungnya yang gampang ya biasanya dia cepet, kayak gitu kan, dia durasi akan panjang. Tapi seenggak-enggaknya perubahannya tuh signifikan gitu. Yang tadinya malas ngekek malah jadi ngekek, jadi kayak gitu teman-teman. Nah coba dari teman-teman boleh dicoba dari 3 cara itu secara pemahaman saya ya. Nah terus untuk perawatan yang ketiga ini, yang sistem tempel ini, kalau bisa jantannya ini teman-teman pakannya polos ya, pastikan pakannya polos, kayak gitu. Pakannya polos, kasih cepuk besar aja gitu. Buat betinanya juga kasih cepuk besar, tapi perbedaannya itu pakannya kencang, pakan tinggi. Bebas teman-teman mau pakai pakan tinggi apa terserah ya kan, mau racikan atau mau dari teman-teman juga yang temennya atau jual lagi atau yang ada di online juga nggak jadi masalah, kayak gitu. Bebas kayak gitu ya kan, mau pakannya, yang penting intinya pakan kencang. Nah di situ nanti buat ngebongkar, jadi kayak gitu teman. Nah biar teman-teman gak bingung, kayak gitu kan, biar teman-teman gak bingung, dicoba aja dulu perawatannya yang seperti itu. Nanti coba teman-teman di komen di bawah ya kan, komen di bawah nanti bagaimana perkembangan burung teman-teman. Nanti saya jawab satu-satu, kayak gitu. Dan untuk teman-teman ini jangan lupa dibantu subscribe-nya gitu, dan dibantu subscribe-nya dan di share videonya kalau memang sekiranya dari teman-teman pembahasan saya ini bermanfaat buat gacoan teman-teman. Jadi seperti itu. Nah kalau memang ada yang kurang ngerti boleh ditanyain ya teman-teman ya. Oke, paling sekian gitu aja teman-teman. Nanti saya akan ngebahas lagi dari kelanjutan settingan ini biar teman-teman nggak gagal paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.